Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Wikan Bonsai. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, pada saat ini saya akan coba meripit review video kemarin. Jadi ada beberapa pertanyaan dari subscriber yang saya lihat dan harus saya repeat berkaitan dengan tutorial sambung susu akar sancang yang video kemarin yang terbaru. Dan ini merupakan tanggung jawab moral saya sebagai penyedia konten, karena apa yang saya sajikan kemarin seperti sangat sederhana dan sangat mudah. Nah, repeat kali ini adalah merupakan ilustrasi bagaimana agar program sambung susu dari akar sancang ini berhasil. Tentu jangan skip dan saksikan terus sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum sempat subscribe, silahkan subscribe dan like serta komen atau meninggalkan pesan di kolom komentar. Kali ini saya akan mengacu kepada dua subscriber yang membuat pertanyaan. Sebenarnya banyak sekali, tapi yang saya lihat sangat relevan berkaitan dengan teknik, maka yang ini yang akan saya sebagai dasar repeat untuk video kali ini. Maaf teman-teman, saya tidak mungkin bisa menjawab dan menjadikan konten dari pertanyaan teman-teman semuanya, dan saya akan pilih secara random saja yang berkaitan langsung dengan teknik sambung susu kemarin. Saya mengambil dua subscriber yang membuat pertanyaan. Yang pertama adalah Angler Tegek. Mohon maaf ya, saya cari dulu. Nah ini. Jadi saudara Angler Tegek bertanya, saya kira ini sesuatu yang baru buat saya. Kalau boleh bertanya, apa fungsi kokopit untuk menutup dalam kurung secara spesifik? Bisakah dijelaskan? Nah ini. Jadi kemarin menjelang finish video ini, saya membuat cover untuk menutupi kegiatan kemarin, yaitu berupa sambung susu. Saya tutup dengan kokopit. Jadi nanti akan saya jelaskan ya, dan mungkin akan saya jelaskan nanti di akhir. Kemudian satu lagi pertanyaan dari Indah Kurnia. Izin tanya, kenapa harus dibor? Bukankah akar masih lunak saat dipaku? Ya, jadi kemarin dua akar yang saya sambung susu itu saya bor, tidak langsung saya paku ya. Jadi saudari Kurnia menanyakan kenapa mesti dibor ya, kan akar itu masih lunak, maksudnya seperti itu. Oke, saya review ya, repeat kali ini. Mungkin lebih mudahnya akan saya bongkar dulu. Oke. Jadi ini fungsi benang ini adalah untuk menjaga agar kokopitnya tidak terhambur. Oke. Lebih mudahnya saya dekatkan saja ya kameranya. Oke, ini adalah hasil kemarin ya. Ini kegiatan kemarin sambung susu. Ini dua akar ini dengan ini lebih jelas ya. Ini dengan ini, dan ini masih ada bekas pakunya. Akan saya ilustrasi dulu semacam SOP ya. Jadi teman-teman, untuk melaksanakan sebuah kegiatan sambung susu, ini adalah dua komponen antara batang pokoknya dengan akar yang merupakan sambungan. Nah ini ada beberapa semacam teknik ya agar kegiatan itu tidak gagal. Yang pertama adalah ini harus betul-betul dipahami oleh teman-teman yang mau mencoba membuat.
Jangan sampai hanya melihat video saya kemudian praktek gagal dan mengatakan itu juga gagal. Jangan, karena saya sudah beberapa kali membuat dan sukses, tapi dengan syarat beberapa teknik harus diikuti atau semacam SOP-nya. Contoh, akar ini tidak boleh menginap, jadi begitu langsung dipotong dari indukannya langsung dikerjakan sehingga dalam keadaan segar, ya. Kemudian yang kedua, akar dalam kondisi sehat, tidak ada tampak ada cendawan atau gejala sakit. Kemudian yang ketiga, pada saat memotong, penampangnya ini harus betul-betul presisi dengan batang yang mau disambungnya. Ini sangat penting, ya. Nah, kemudian kenapa harus presisi? Tujuannya adalah agar cepat menyatu antara kambium menempel kepada batang pokoknya. Jadi teman-teman, seperti pengalaman yang saya amati dan saya sering melakukan pengamatan terhadap perkembangan sambung susu, yang aktif itu bukan pohon pokoknya tetapi akarnya. Jadi pada saat kambium sudah ditempelkan, maka kambium akar ini dia akan menebal, semacam merecovery diri untuk penyembuhan begitu. Dan kalau tidak nempel di pohon atau di batang pokoknya, dia akan tumbuh. Jadi biasanya diawali dengan tanda menebal. Jadi menebal, kemudian tumbuh calon tunas. Tapi karena posisinya nempel di batang pokok, maka dia akan menyatu dengan bahan pokoknya. Biasanya seperti yang pernah saya lakukan, setelah ditempel seperti ini, biasanya juga tumbuh ya tunas-tunas ini. Ini tumbuh tunas-tunas. Nah, untuk tunas-tunas yang bagian bawah ini harus dipotong, tapi bagian atas dibiarkan saja. Karena bisa juga nanti ke depannya akan bisa memperkuat akar ya, dengan cara ditempelkan di induknya, disambungkan, ditempelkan dengan cara diikat seperti itu. Nah, nanti kalau maksudnya begini, jadi kalau sudah mungkin dekat dengan tumbuh tunas, dekat dengan pohon, maka ditempelkan saja, nanti dia akan menyatu juga dan akan memperkuat kedepannya menjadi akar yang punya karakter bagus. Nah, itu adalah teknik-teknik yang harus diperhatikan agar sambung sancang ini tidak gagal. Jadi seperti itu tadi ya. Yang pertama, akarnya ini harus sehat dalam keadaan segar. Kemudian yang kedua, dipotong presisi. Presisi maksudnya itu sesuai dengan bidangnya ini ya. Jadi pertama dilukai dulu batang pokoknya, kemudian ini disayat yang presisi. Nah, langsung saja berkaitan dengan pertanyaan saudari Indah Kurnia. Mengapa harus bor? Karena kemarin saya menggunakan bor ini ya. Saya tempel dulu baru saya bor. Pertanyaannya, kenapa mesti dibor? Karena dengan paku kan masih lunak gitu ya. Ya. Tapi sebelum saya menjawab berkaitan dengan bor dan paku itu tadi, mohon maaf saya jelaskan sedikit. Saya pernah sambung susu itu saya ikat ya, saya ikat dan ternyata kurang efektif. Karena apa? Dia tidak statis ya, dan dia ada tidak statis atau tidak tetap, tapi dengan menggunakan paku dia tetap. Jadi pada saat pertumbuhan kambium ini mulai muncul dan merata menonjol, dia akan menancap di pohon induk. Tapi kalau dengan diikat, dia tidak statis, tidak mati gitu ya. Jadi semacam ada pergerakan-pergerakan walaupun tidak signifikan, tapi sangat tidak efektif. Jadi saya memilih dengan menggunakan paku, dan kalau bisa paku yang anti karat ya. Nah, kemudian teman-teman, kenapa saya bor atau menggunakan bor dulu, dilubangi dulu? Ini tujuannya agar tidak mengalami pecah. Karena perlu
ketahui teman-teman yang mungkin belum tahu tentang sifat dari kayu sancang ini, bagian akar ini renyah sekali, gampang pecah. Jadi kalau tidak dikasih lubang, dipaku dia akan pecah. Makanya saya bantu dengan bor. Nah, tujuannya itu. Begitu saudari Indah Karunia ya. Jadi kenapa saya tidak langsung paku ya? Kan itu masih lunak, ya lunak, masih muda, tetapi dia renyah dan gampang pecah. Nah, kemudian lanjut ke pertanyaan kedua berkaitan dengan pertanyaan saudara Angler Tegek. Kenapa harus ditutup dengan kokopit? Ya, saya menggunakan kokopit ini bukan tapi berdasarkan pengalaman. Saya pernah tutup cover dengan plastik, pernah. Dan ternyata paling aman itu dengan kokopit. Alasannya yang pertama, kokopit itu sifatnya menjaga kondisi, artinya menjadi sejuk. Jadi setelah ditempelkan di sini sebagai sumbung susu, kalau ditutup, di cover atau di cover dengan kokopit, maka ini dalam keadaan segar terus, tidak cepat menguap menjadi kering. Sebab kalau dibiarkan seperti ini, karena ini masih baru, biasanya dia akan mengering dan mati. Tapi dengan di cover dengan kokopit, maka kelembabannya akan terjaga dan tetap dalam keadaan segar. Nah, repotnya ya kokopit itu tidak gampang gampang runtuh gitu ya. Maka caranya diikat dengan menggunakan benang, dililit seperti tadi. Nanti akan saya repeat juga bagaimana untuk menjaga agar kokopit itu tidak terhambur. Oke teman-teman, jadi kita lanjut ke repeat ya, berkaitan dengan cover kokopit. Saya rasa untuk ini sudah cukup jelas ya. Mungkin kameranya saya izinkan saya dekatkan saja supaya lebih mudah, dan akan saya lanjutkan ilustrasi selanjutnya. Jadi kenapa saya menggunakan kokopit untuk mengcover atau menutup dari sambung susu ini? Karena kokopit mempunyai sifat menyimpan air dan dia menjaga kelembaban, sehingga akar baru ini yang disambung susukan, dia akan terjaga kelembabannya dan akarnya tetap sehat atau tetap segar gitu. Dan sesuai dengan pengalaman saya, penyembuhan kambium dan merapatnya kambium baru kepada pohon pokoknya itu lebih cepat. Oke, seperti ini. Nah, setelah ditutup seperti ini, diikat dengan menggunakan benang biasa ya. Jadi dengan teknik ini sangat efektif dan kokopitnya tidak terhambur ya, karena dia terhalang dengan benang-benang ini yang dililitkan. Semakin banyak lilitannya maka semakin aman ya. Dan cover dengan seperti ini juga menghalangi pertumbuhan tunas-tunas baru yang tumbuh di akar ya. Biasanya tumbuh tunas kalau tidak ditutup itu tumbuh tunas. Akar yang kita sambung susukan itu biasanya tumbuh tunas, tapi kalau ditutup dengan kokopit dia tidak bertunas. Jadi fungsinya cukup lumayan, cukup banyak. Jadi cover ini adalah menghalangi oksidasi atau pembusukan, juga menjaga kelembaban.
Oke, saya rasa ini sudah cukup mudah dimengerti ya. Oke teman-teman, demikian tadi adalah video repeat berkaitan dengan sambung susu akar sancang. Mudah-mudahan saudara Indah Kurnia dengan angler tegek cukup memahami ya. Terima kasih sekali atas perhatiannya, dan teman-teman yang lain juga seperti itu tadi ya. Jadi tidak terlepas dari SOP atau standar operasional bagaimana menyambung susu yang baik. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.